untuk kali ini saya akan fokus utamanya adalah ke arah pediatric assessment triangle dan juga kemudian penilaian awal pada anak-anak dalam kondisi gawat darurat. Oke, coba kita share screen saya sudah bisa ya. Coba kita lihat dulu. Oke, materi utamanya sebenarnya tentang pediatric assessment triangle. Kenapa pediatric assessment triangle menjadi utama materi ini? Karena sebenarnya ini adalah tools atau alat bantu yang amat sangat penting untuk kita kuasai pada saat kita nanti akan bekerja, terutama di unit gawat darurat. Kenapa? Karena tentu saja ya kalau di unit gawat darurat itu kita tuh kondisinya itu pasti riuh, ramai, dan kemudian orang tua yang datang ke UGD dengan membawa anaknya tentu saja pasti udah akan panik duluan dan akan memberikan cerita yang banyak sekali kepada kita sehingga kadang-kadang kita lose focus. Jadi fokus kita tuh nggak tahu ini sebenarnya kita mau melihat kegawat daruratannya dulu atau mau dengerin ceritanya si ibunya dulu atau orang tuanya dulu. Nah, oleh karena itu, padahal kan penting sekali ya kita harus mencari tahu kegawatannya apa dulu sehingga kita sesegera mungkin bisa menangani kegawatan tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, kita sharing sedikit dulu tentang karakteristik anak. Karena ini penting sekali karena anak sama dewasa itu tentu saja beda. Anak itu bukanlah miniatur dewasa sehingga harus kita perlakukan beda halnya seperti kita memperlakukan pasien-pasien dewasa. Tentu saja yang harus diketahui adalah berat badannya bervariasi. Itu konsekuensinya adalah semua tindakan kita, semua obat-obatan yang kita berikan tentu saja harus kita sesuaikan dengan berat badannya si anak. Tidak bisa kita mikirkan, oh kalau dewasa dosisnya sekian, mungkin setengahnya kali ya, gitu. Nggak bisa. Terus pada kondisi-kondisi emergensi tertentu, pada saat anaknya dalam kondisi darurat, tentu saja kita tidak bisa sibuk-sibuk mau nimbang dulu berat badannya segala macam kalau anaknya dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk memperkirakan kira-kira berat badannya si anak itu seperti apa. Untuk yang Broselow Pediatric Emergency Tape itu nanti saya akan ceritakan lebih lanjut, tetapi untuk cara mengukur atau memperkirakan berat badannya ini ada beberapa rumus yang bisa kita pakai. Jangan khawatir, nanti PowerPoint-nya nanti akan saya kasihkan ke moderator dan ke panitia sehingga dapat digunakan oleh para peserta. Intinya sih sebenarnya seperti ini. Dengan kita memiliki rumus ini, kita bisa memperkirakan obatnya berapa banyak yang harus kita berikan, dosisnya seperti apa, tanpa harus menimbang anaknya terlebih dahulu. Nah, kalau yang si metode Broselow tape, ini tuh sebenarnya kalau di luar negeri udah selalu dipakai. Dengan menggunakan Broselow tape itu adalah yang seperti ini. Maaf, saya pakai pointer dulu. Nah, Broselow tape ini seperti ini. Dengan kita, ini ada kertas panjang, terus kemudian ada warna-warnanya di sini. Nah, dengan kita memperkirakan panjang badan si anak dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita lihat. Di ujung kaki ini dia sampai ke batas warna apa. Kemudian setelah kita ketahui sampai batas warna apa, kita langsung pindahkan warna tersebut ke sini. Kalau tidak salah ini anak ini warnanya biru, kalau nggak salah ya, biru muda. Jadi kita lihat di sini. Anak diperkirakan berat badannya 19-22 kilo. Kemudian indahnya Broselow tape ini, kita langsung tahu berapa ukuran ETT yang akan kita butuhkan, berapa kedalaman ETT yang akan kita masukkan ke dalam saluran napas si anak, ukuran kateternya berapa, dan ukuran kateter urin maupun kateter infus, dan juga NGT-nya. Nah, dengan kita mengetahui perkiraan berat badannya, ini akan membantu untuk menghitung dosis-dosis obat yang akan kita berikan kepada si anak, gitu. Jadi enak ya, kalau misalkan ada ini kita tinggal lihat panjang badannya seberapa, langsung kita bisa melihat tabel ini untuk memperkirakan kira-kira obat-obat yang dibutuhkan seperti apa. Berapa banyak, maaf.
Nah, kemudian tadi saya sudah bilang bahwa anak-anak itu bukanlah miniatur orang dewasa. Jadi tidak bisa kita memperlakukan anak selayaknya kalau kita memperlakukan dewasa. Kenapa? Dari RW-nya saja, dari saluran nafasnya saja, kita bisa melihat bahwa pada bayi atau anak-anak yang masih kecil, mereka biasanya memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan proporsi kepala yang lebih besar dibandingkan tubuhnya. Dan bagian belakangnya ini biasanya menonjol. Kalau dia menonjol seperti ini, tentu saja nanti akan mempengaruhi posisi saluran napasnya. Terus kemudian bayi wajahnya dan mulutnya biasanya akan relatif lebih kecil dibandingkan lidahnya, sehingga lidahnya sendiri bisa menyebabkan penutupan jalan napas di daerah sini. Terus biasanya adalah napasnya bunyi di hidung, kemudian jangan lupa anak-anak di usia 2-6 tahun biasanya amandelnya besar, sehingga itu pun juga akan mengganggu jalan napas. Seperti itu. Kemudian untuk pernapasannya. Pernapasannya biasanya jumlahnya, maaf bukan jumlahnya, ukuran dari saluran napasnya biasanya jauh lebih kecil dan kemudian lebih mungkin untuk terjadi kolaps. Kolaps itu artinya kempes seperti itu. Jadi mudah terjadi permasalahan di pernapasannya. Otot utamanya adalah otot abdomen untuk pernapasannya. Kemudian memiliki laju metabolik dan konsumsi oksigennya lebih tinggi dibandingkan dewasa. Artinya apa? Kebutuhan oksigennya tentu saja lebih banyak daripada dewasa. Kemudian memiliki smaller functional residual capacity. Jadi kapasitas fungsi paru, kapasitas parunya dia itu yang memiliki fungsi itu lebih sedikit. Artinya ada lendir kah sedikit saja di saluran napasnya, saluran napas yang di bagian bawah ya di dalam parunya, itu akan menyebabkan anak kemudian cepat mengalami perburukan pernapasan. Nah, untuk sirkulasinya tentu saja tekanan darahnya jauh lebih rendah daripada dewasa. Itu tentu harus diketahui dan itu juga berdasarkan umur dan tinggi badannya. Kemudian heart rate-nya itu biasanya lebih tinggi dari dewasa dan volume darah yang ada di dalam tubuhnya itu sebanyak 80 kurang lebih 80 mili per kilogram berat badan. Nah, kalau misalkan mengalami penurunan, misalkan dari diare, kehilangan cairan lewat diare, atau lewat muntah, atau lewat ada perdarahan, dia akan lebih cepat mengalami perburukan ketimbang dewasa. Kenapa? Karena kemampuan untuk kompensasinya tidak sama seperti dewasa. Nah, kemudian ada lagi yang berbeda antara dewasa dan anak, yaitu jalur mencapai henti jantung. Kalau dewasa, biasanya kalau terjadi henti jantung, biasanya permasalahan utamanya adalah dari jantungnya sendiri. Tetapi kalau anak-anak, permasalahan atau penyakit utamanya berupa jantung yang menyebabkan henti jantung itu biasanya jarang sekali. Yang paling mungkin adalah permasalahan gagal napas atau kegagalan dari sirkulasi. Ini maksudnya apa? Maksudnya shock ya. Jadi untuk mencapai henti jantung pada anak-anak jarang sekali disebabkan masalah primernya adalah jantung. Ini penting untuk diketahui karena kalau misalkan teman-teman udah lihat kan kalau CPR atau RJP pada dewasa itu kan yang diutamakan adalah lebih ke pijat jantungnya ya. Nah, sedangkan kalau di anak-anak, kalau misalkan kita lihat guideline yang terbaru pun, walaupun yang dewasa sudah menghentikan, jadi kalau dewasa itu kalau ada masalah, dia langsung sirkulasi dulu, CAB. Jadi pijat jantung dulu, baru airway-nya, baru breathing-nya. Kalau anak-anak masih tetap airway dulu, breathing dulu, dan baru sirkulasi. Jadi pijat jantungnya tetap yang terakhir. Seperti itu. Nah, ini adalah normal value atau nilai normal untuk tanda vital pada anak. Jadi berbeda sama yang dewasa.
Oke, itu sekilas tentang perbedaan antara anak dan dewasa, utamanya adalah di masalah kegawat daruratan. Kemudian kita masuk ke triase. Triase itu sebenarnya apa sih? Triase itu adalah suatu proses identifikasi pasien secara cepat dan tepat berdasarkan tanda kegawat daruratan yang ada untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan derajat kegawatannya. Jadi kita tuh nggak kepengen kalau misalkan ada pasien banyak masuk gitu. Terus kemudian kita tuh berlama-lama di satu pasien dan ternyata pasiennya itu nggak apa-apa, tapi ternyata ada pasien lain yang ternyata membutuhkan perhatian yang lebih. Nah, kita membutuhkan suatu metode penilaian yang cepat, tepat, dan intinya nggak basa-basi dan bisa kita gunakan secepat mungkin. Oke? Nah, sebenarnya ada 4 langkah untuk melakukan triase. Yang pertama adalah penilaian observasi pertama atau inisial, yaitu menggunakan PAT. Ini bintang kita hari ini adalah si PAT ini. Terus kemudian yang kedua adalah menilai fisiologis primer dari si pasien menggunakan pendekatan ABCDE. Nah, ini nanti akan kita bahas sedikit. Yang ketiga adalah penilaian sekunder, untuk kalau ini penilaian sekunder itu kita udah lebih detail, lebih banyak tentang anamnesisnya, lebih banyak tentang pemeriksaan fisiknya. Kalau misalkan anaknya ada kejang, kita akan menilai status neurologisnya. Kalau kita pemeriksa ada yang harus kita nilai, misalkan heparin besar atau anaknya ikterus, itu lebih detail di secondary assessment. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tertiary assessment, ini baru ditambah dengan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, ronsen, CT scan kalau perlu. Tapi yang paling utama yang kita butuhkan di ruang UGD dan harus kita kuasai dengan benar adalah si PAT dan ABCDE. Ini adalah saat di mana mereka di titik kegawat daruratannya, gitu. Oke. Nah, PAT atau Pediatric Assessment Triangle ini tuh sebenarnya menilai secara global, secara umum. Apa kesan yang ditimbulkan oleh anak itu yang bisa kita tangkap. Ini dilakukan hanya dengan quick look, lihat dengan cepat saja. Ada 3 penilaian yang akan kita nilai dalam quick look itu, yaitu appearance atau penampilannya atau penampakannya, work of breathing, usaha napas, dan yang ketiga adalah sirkulasi. Nah, perlu ditekankan dan harus di-highlight, digaris bawahi, dan di bold, ini sama sekali bukan untuk diagnosis. Sama sekali bukan. Ini kepentingannya adalah untuk mengidentifikasi ada tidak kegawat daruratan pada pasien ini, dan seberapa besar kegawat daruratannya, dan memprioritaskan tindakan apa yang harus kita berikan sesegera mungkin sesuai dengan kegawat daruratan yang ada. Sama sekali tidak membutuhkan alat, tidak pakai stetoskop, tidak pakai saturasi oksigen, tidak pakai tekanan tensimeter, tidak pakai suhu termometer, sama sekali tidak menggunakan alat. Dan bahkan tidak boleh memegang anaknya. Sama sekali tidak memegang anaknya. Dan ini dilakukan dalam hitungan detik sampai menit. Jadi ketika anak datang ke UGD, digendong sama orang tuanya, sebelum orang tuanya bicara tentang apapun, menceritakan apapun tentang anak itu, segera kita menilai tanpa memegang dan menyentuh anak itu. Oke, jadi ayo kita bahas ya satu-satu ya, biar kita benar-benar paham betul dan bisa segera diaplikasikan di pekerjaan kita. Yang pertama adalah appearance, penampilan atau penampakannya. Sebenarnya appearance ini bisa kita samakan atau kita bayangkan sebagai kesadarannya si anak. Oke? Ada akronim yang mudah untuk diingat, yaitu TICLS. T-I-C-L-S. Nah, TICLS di sini itu menunjukkan apa saja yang harus kita nilai dalam appearance si anak.
Yang pertama adalah tone atau tonus. Tonus di sini maksudnya adalah tonus otot. Jadi, ketika seorang anak datang dengan tonus ototnya terkesan lemah, anaknya nggak banyak bergerak, dia cuma glembreh gitu aja pada saat digendong sama orang tuanya, ini merupakan suatu pertanda bahwa anaknya tonusnya bermasalah. Tetapi ketika anak datang, digendong sama orang tuanya, terus kemudian dideketin dikit, dia udah berontak-berontak, artinya tonusnya baik-baik saja. Kemudian yang kedua, I, interactiveness. Bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan. Dan jangan terlalu maksa harus berinteraksi sama kita ya. Lihat saja bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya. Apakah dia bisa bicara, bisa senyum sama mamahnya, bisa melihat mamahnya, bisa kalau minta minum bisa menunjukkan bahwa dia minta minum ke mamahnya. Artinya ada interaksi antara si bayi atau si anak dengan si orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Nah, yang C, consolability. Consolability itu kata dari consolable. Consolable itu mampu untuk ditenangkan. Maksudnya di sini adalah apakah anaknya, kalau anaknya dalam kondisi menangis, apakah dengan digendong sama mamahnya dia bisa tenang apa tidak? Atau misalkan dia dijauhin dari kita, misalkan takut ya ketemu sama kita, terus dijauhin sama mamahnya, kemudian anaknya kemudian bisa tenang. Beda halnya kalau ada masalah dengan consolability-nya, anaknya akan menangis terus-menerus apapun yang dilakukan oleh ibunya, tidak bisa membuat anaknya tenang, itu merupakan pertanda ada sesuatu nih yang bermasalah dengan si anak. Ingat ya, kita bukan melakukan diagnosis, tetapi kita hanya mencari kira-kira clues-clues apa atau petunjuk-petunjuk apa yang menunjukkan bahwa anak ini bermasalah dalam hal appearance-nya atau dalam hal kesadarannya. Kemudian yang berikutnya adalah L, look. Look, bagaimana anak bisa bertatapan dengan kita, bisa bertatapan dengan ibunya. Jadi, biasanya pada anak usia 2 bulan ke atas, anak-anak itu sudah bisa kontak mata dengan orang sekitarnya. Nah, sekarang kita harus menilai anak ini itu kontak mata tidak dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah speech or cry. Nah, di sini kalau anaknya sudah besar dan sudah bisa bicara, kita akan mendengar tuh bicaranya itu berorientasi atau tidak, atau ngaco, ngomongnya meracau gitu. Kalau anaknya belum bisa bicara gimana? Nangisnya nyambung nggak dengan kondisi-kondisi dia? Maksudnya kalau misalkan anaknya nangis terus-terusan tanpa ada tujuannya, itu berarti itu ada sesuatu yang bermasalah. Atau kebalikannya, kalau anaknya nggak nangis sama sekali, kita deketin juga dia nggak nangis, jangan-jangan memang ada masalah di appearance-nya. Jadi salah satu saja dari penilaian TICLS yang bermasalah itu menunjukkan ada masalah di appearance-nya. Ingat, appearance itu kita samakan dengan kesadaran. Oke, coba kita tinggalkan dulu yang appearance, tarik nafas dulu, dan kita masuk ke bagian yang work of breathing atau usaha napas. Agak banyak ya ini ya. Jadi, untuk usaha napas, ada beberapa hal yang harus kita nilai. Ketika anak datang, kita kemudian segera mendengarkan. Ada tidak ya bunyi-bunyi suara napas yang aneh. Di sini ingat, tidak menggunakan stetoskop. Jadi yang kita cari, dengarkan itu adalah apakah ada bunyi mengi, nyik, nyik, nyik gitu, atau ada bunyi stridor. Stridor itu ada bunyi grek, grek, grek gitu. Nah, itu namanya suara napas yang abnormal. Kemudian yang kedua adalah posisi yang abnormal. Nah, maksudnya apa sih posisi yang abnormal? Jadi, pada kondisi-kondisi tertentu, kalau anak dalam kondisi kesulitan bernapas,
ada anak yang kemudian berusaha untuk mengkompensasi pernapasannya itu, kesulitan bernapasnya itu dengan posisi yang abnormal. Contohnya adalah si anak ini. Anak ini melakukan posisi tripod posisi, di mana dia berusaha menyangga badannya dengan lengannya, yang ini juga menyangga badannya dengan lengannya. Tripod itu maksudnya 1, 2, 3. Nah, ini sebenarnya adalah usaha tubuhnya dia untuk membantu meringankan napasnya yang sulit. Ini biasanya kita dapatkan pada anak-anak yang mengalami serangan asma yang sedang dan berat. Dia biasanya akan mengalami seperti ini. Oke, tripod position ya namanya ya. Terus kemudian retraksi. Retraksi itu di sini maksudnya adalah retraksi pada dada. Ingat, retraksi itu ada yang subkostal, ada yang interkostal, ada yang suprasternal. Jadi, kalau memang ada retraksi di dalam pada dadanya, pada toraksnya, itu menunjukkan ada masalah pada work of breathing-nya atau usaha napasnya. Selanjutnya adalah flaring. Di sini maksudnya flaring adalah nasal flare. Nasal flare itu napas cuping hidung. Coba kita lihat napas cuping hidung. Jadi kalau misalkan dia normal, adalah dia seperti ini. Terus kalau misalkan napas cuping hidung itu dia kembang kempis. Artinya itu juga menunjukkan bahwa dia ada peningkatan usaha napas. Oke. Ingat, salah satu dari keempat poin ini bermasalah atau ada, itu menunjukkan ada masalah pada work of breathing. Selanjutnya adalah bagian sirkulasi. Sirkulasi di sini penilaiannya sebenarnya yang ingat, kita tidak boleh memegang. Jadi kita bahkan nggak boleh menyentuh memeriksa apakah tangan kakinya dingin apa tidak. Kenapa sih segitunya nggak boleh megang dulu untuk PAT ini? Karena sebagai seorang petugas medis, begitu kita pegang, tentu saja kita kemudian akan berusaha untuk mencari lagi. Dan itu akan menghilangkan tujuan dari PAT ini, yaitu menilai dengan cepat dan tepat dalam hitungan detik sampai ke menit. Jadi kalau kita udah mulai megang, kita nanti akan berusaha untuk mencari pulsasi nadinya. Habis pulsasi nadinya, aduh kok kayaknya nggak keraba ya, aduh kok kayaknya dingin ya, coba saturasi oksigennya, coba tensinya, coba ini. Nah, sehingga itu nanti akan memperpanjang waktu penilaiannya. Jadi yang pertama yang dinilai adalah dari sirkulasi adalah pucat. Pucat, kalau anaknya kelihatan pucat banget, itu berarti ada something wrong di situ. Terus mottling. Mottling di sini maksudnya adalah kayak gini nih. Jadi kulitnya si anak kayak marmer. Jadi dia agak bercak-bercak antara ada bagian yang putih, ada bagian yang merah, atau kadang-kadang suka biru gitu. Ini maksudnya apa? Menunjukkan bahwa terjadi masalah sirkulasi di kulitnya si anak. Kalau ada masalah di sirkulasi si kulit anak, ini mencerminkan ada masalah sirkulasi di dalam tubuhnya si anak. Kemudian yang berikutnya adalah cyanosis. Cyanosis itu adalah kebiruan, tapi kebiruan di sini yang paling utama yang kita nilai adalah di sekitar mulut dan di bawah lidah. Jadi kalau misalkan di ujung-ujung kaki dan tangan, itu sebenarnya masih relatif harus kita pikirkan anaknya kedinginan apa enggak. Tetapi yang utama, kalau memang ternyata dia cyanosisnya di mulut, ini namanya cyanosis sentral. Jadi dia benar-benar mengalami penurunan kadar oksigen dari darahnya. Jadi ini yang penting. Oke. Nah, setelah kita menilai dari ketiga segitiga tersebut, namanya PAT ya, Pediatric Assessment Triangle, segitiga penilaian kegawat daruratan anak. Jadi, 3 sisi yang harus kita nilai, kemudian bagaimana setelah kita nilai, kita akan menginterpretasikannya dengan cepat. Oke? Yang pertama, kalau misalkan tidak ada masalah di ketiga sisi segitiga ini, artinya anaknya baik-baik saja, stable. Jadi nanti kita kemudian bisa melanjutkan penilaian-penilaian berikutnya, yaitu primary survey dan secondary survey. Kemudian kalau misalkan ada masalah di work of breathing-nya,
Ini artinya menunjukkan bahwa anak mengalami respiratory distress, distress pernapasan. Distress pernapasan di sini belum terjadi gagal napas, tetapi sudah mulai ada gangguan pada pernapasannya. Nah, ini penting dibedakan dengan si respiratory failure. Kalau sudah terjadi dua sisi, baik work of breathing dan appearance, dia dinamakan gagal napas, respiratory failure. Respiratory failure ini artinya lebih berat dibandingkan respiratory distress karena tubuh sudah tidak mampu lagi mempasok oksigen ke otak sehingga kesadaran si anak, yaitu appearance-nya si anak, kemudian mulai turun. Sehingga ini yang disebutkan gagal napas. Selanjutnya, ini adalah shock. Kalau ada masalah di sirkulasi atau sirkulasi dan appearance atau penampilannya. Loh, kok ada dua macam seperti ini? Jadi ceritanya adalah kalau dia hanya permasalahannya di sirkulasinya saja, itu namanya masih compensated shock. Jadi shock yang terkompensasi. Jadi tubuh masih mampu untuk mengkompensasi kebutuhan pasokan darah ke otak sehingga anak belum mengalami penurunan kesadaran. Tetapi kalau misalkan sudah mulai anak sudah mulai tidak bisa mengkompensasi kondisi shocknya, anak sudah mengalami penurunan kesadaran. Jadi ada dua sisi yang bermasalah. Jadi ini yang terkompensasi, ini yang tidak terkompensasi. Selanjutnya adalah kalau misalkan masalahnya satu-satunya sisi adalah di kesadarannya saja atau appearance-nya saja, jangan-jangan ada masalah di susunan saraf pusatnya, ada di kepalanya, atau ada masalah di metabolismenya. Maksudnya di sini apa? Misalkan anaknya ketoasidosis diabeticum, atau misalkan heparnya atau gagal hati, terus kemudian menghasilkan amoniak, racunnya tersebut masuk ke otak dan menyebabkan penurunan kesadaran. Tapi anaknya sendiri napasnya masih baik-baik aja, sirkulasinya masih baik-baik saja, itu yang dinamakan kelainan pada CNS atau kelainan metabolik. Dan kalau ketiga sisi semuanya bermasalah, ini yang disebutkan dengan cardiopulmonary failure atau kegagalan kardiopulmoner, jantung, paru sudah terkena. Nah, ini yang terberat. Jadi kita udah siap-siap bentar lagi kita akan RJP gitu. Oke. Nah, dari impression tersebut, kita sebenarnya bisa mencari atau melakukan tindakan-tindakan atau manajemen yang prioritas. Jadi nanti ini bisa dilihat sendiri ya, ini sangat-sangat spesifik soalnya, atau nanti ini bisa di-copy kemudian di-print dan ditaruh di UGD, akan ngebantu banget. Jadi apa yang harus dikerjakan sesegera mungkin. Sebagai contoh, kalau pada anak yang shock, yang terdekompensasi, kita akan segera melakukan memberikan oksigen, memasukkan infus, dan segera melakukan resusitasi cairan. Beda halnya dengan kalau misalkan masalahnya di CNS-nya atau di susunan saraf pusatnya. Kita biasanya harus mencari tahu ada kadar gulanya baik-baik aja apa tidak sambil mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Seperti itu. Nah, setelah kita selesai di PAT, kita akan melanjutkan ke penilaian selanjutnya, yaitu penilaian primary survey, yaitu dengan akronim ABCDE. ABCDE ini yang semua orang sebenarnya udah tahu deh kayaknya, kalau petugas medis ini sangat-sangat terkenal. Jadi yang pertama adalah airway. Airway kita ingat harus melakukan look, listen, and feel. Look, listen, and feel di sini kita akan mendengarkan, merasakan, dan melihat pengembangan dada si pasien. Dan memastikan bahwa posisinya adalah posisi sniffing atau agak posisi menghidu, jadi agak sedikit tengadah gitu anaknya. Kemudian penilaian berikutnya adalah breathing-nya. B-nya adalah breathing. Breathing-nya di sini dinilai dari
akronim lagi RWTO. RWTO di sini adalah R-nya adalah respiratory rate, W-nya adalah work of breathing, T-nya adalah volume tidal atau pengembangan dada, dan O-nya adalah oksigenasi. Kita mulai menggunakan alat, yaitu dengan memasang saturasi oksigen. Pastikan anak saturasi oksigennya di atas 94% ke atas. Kemudian yang selanjutnya adalah sirkulasi, yang C, yaitu menilai heart rate-nya, menilai perfusi perifernya dengan menilai capillary refill time, suhu pasien, tekanan darahnya, terus kemudian kualitas nadinya kuat angkat apa tidak, terus kemudian tekanan darahnya, dan memastikan bahwa tidak ada masalah-masalah di preloadnya. Jadi kebutuhan cairannya dia cukup apa tidak. Nah, ini yang tadi blood pressure di sini kita harus menilainya dengan menilai MAP. MAP itu ini ya rumusnya ya. Pastikan bahwa MAP-nya di atas persentil 5. Jadi kita menilainya adalah 40 ditambah 1,5 kali usia dalam tahun gitu. Nah, selanjutnya adalah D-nya adalah disability. Disability di sini untuk menilai kelainan di otaknya. Untuk fungsi korteksnya atau kesadarannya, kita menggunakan skala AFPU. AFPU di sini maksudnya adalah apakah dia sadar penuh, apakah dia respon hanya berdasarkan suara, kalau dipanggil baru bangun, apakah dia respon hanya berdasarkan pain atau nyeri, atau tidak ada respon sama sekali, unresponsive. Ini setara juga sama kalau kita menilai GCS, tapi ini lebih cepatnya, versi lebih cepatnya. Kemudian untuk fungsi batang otak ada pola napas, postur tubuh, pupilnya, isokor apa tidak, dan refleks cahayanya positif apa tidak, dan simetris apa tidak. Kemudian selanjutnya penilaian berikutnya adalah exposure. Exposure itu adalah paparan si anak. Yang ini biasanya kita tanyakan ke orang tuanya. Dari A, tanyakan apakah ada alergi apa tidak pada pasiennya, ada obat-obatan sebelumnya yang habis diminum, ada riwayat penyakit sebelumnya, makanan apa yang terakhir dikonsumsi dan kapan. Ini penting pada saat kita mau melakukan tindakan dan memastikan bahwa anak tidak muntah dan masuk ke jalan napas. Dan kemudian berikutnya adalah environment atau exposure. Dia habis terpapar apa? Apakah habis keracunan atau habis tidak sengaja minum obat-obatan yang dengan dosis yang berlebihan, seperti itu. Jadi itu yang kita nilai adalah AMPLE gitu. Nah, setelah kita melakukan PAT dan ABCDE, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus melanjutkan resusitasi. Kalau memang pasiennya sedang kita resusitasi tetap kita lanjutkan. Terus melakukan pemeriksaan atau pemantauan lebih lanjut. Artinya kita berlanjut ke secondary survey. Dan kalau misalkan fasilitas kita terbatas, terpaksa kita harus merujuk. Ini penting ya, karena setelah kita melakukan penilaian, kita bisa tahu sebenarnya anak ini butuhnya apa. Kalau misalkan anaknya butuhnya sesuatu yang kita tidak bisa sediakan di dalam fasilitas kesehatan kita harus segera melakukan proses rujukan. Kemudian bila fasilitas terbatas, segera lakukan rujukan pada anak-anak yang beresiko lainnya, antara lain adalah cedera berat, riwayat penyakit berat, misalkan punya asma yang serangan asma yang berat yang tidak respon dengan obat, kelainan fisiologis yang terdeteksi dengan pengamatan awal, misalkan ada gangguan penyakit jantung bawaan yang cukup berat, sehingga tidak bisa kita melakukan manajemen di fasilitas kesehatan yang terbatas, kelainan anatomis yang memberikan akibat fatal, misalkan misalkan ya tadi sih penyakit jantung bawaan dan misalkan nyeri hebat. Kenapa? Karena kalau misalkan nyeri hebat di sini, anaknya harus diberikan obat-obatan anti nyeri yang cukup tinggi, itu kan dia berisiko untuk mendepresi saluran napas, mendepresi pola napasnya, pernapasannya.
Kalau pernapasannya tertekan, otomatis nanti dia akan mengalami distress respirasi dan membutuhkan alat bantu napas. Nah, kalau fasilitasnya tidak ada, kita udah ngasih obat-obatan anti nyeri yang cukup banyak dan ternyata dia berhenti bernapas, itu kan menjadi masalah lagi buat kita. Jadi ini adalah apa namanya warning sign di mana pasien-pasien seperti ini harus kita rujuk kalau kita bekerja di fasilitas kesehatan yang terbatas. Seperti itu.